Nama saya Tresia Pradisarti dengan NIM 20060070032. Kali ini saya akan membahas tentang materi katalis dalam sebuah artikel yang berjudul Pengembangan Katalis Kalsium Oksida dan Cakang Telur Ayam dengan impregnasi kalium hidroksida dan aplikasinya terhadap pembuatan biodiesel dari minyak jarak. Katalis merupakan senyawa yang dapat mempercepat reaksi dalam pembuatan senyawa, umumnya menggunakan katalis homogen dan katalis heterogen. Dalam artikel ini lebih khusus kita akan membahas tentang katalis heterogen, di mana kelebihannya itu adalah dapat mengurangi air yang terbuang dan dapat digunakan kembali untuk proses selanjutnya. Nah, dalam artikel ini digunakan katalis kalsium oksida sebagai salah satu jenis katalis heterogen dan memiliki kebasan yang tinggi. Karena kebasan yang tinggi ini, oksida ini banyak digunakan sebagai katalis pada proses transesterifikasi minyak menjadi biodiesel. Adapun keunggulan dari katalis kalsium oksida ini yaitu adalah dia itu berbentuk padat sehingga mudah dipisahkan pada akhir reaksi dalam proses pembuatan biodiesel. Sedangkan kelemahannya itu salah satunya adalah dia itu mudah bereaksi dengan udara yang mengandung air sehingga terbentuk kalsium hidroksida dan menyebabkan penurunan aktivitas katalitiknya. Oleh karena kelemahannya ini diperlukan penyisipan suatu logam lain ke dalam suatu katalis kalsium oksida dengan metode impregnasi basah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan katalis kalsium oksida. Nah, katalis kalsium oksida ini terdapat dalam cangkang telur, di mana perlakuan awalnya itu dilakukan pencucian bahan untuk menghilangkan selaput putih pada bagian dalam cangkang telur. Tahap selanjutnya adalah pengeringan dan pengecilan ukuran sampai ukuran sekitarnya itu 200 mes, dan untuk mengubah serbuk kalsium karbonat pada cangkang telur ayam yang melalui proses dekomposisi menjadi kalsium oksida, itu dilakukan kalsinasi pada suhu 900 derajat Celcius selama 3 jam, sehingga dihasilkan warna kalsium oksida putih sedikit abu. Dalam proses ini terdapat reaksi di mana kalsium karbonat itu terurai menjadi kalsium oksida dan gas karbon dioksida. Selanjutnya, pengaruh konsentrasi kalium hidroksida terhadap nilai kebasan uji. Proses impregnasi itu akan meningkatkan nilai kebasan dari suatu katalis. Hal ini disebabkan karena adanya penyusupan kalsium hidroksida pada pori-pori katalis sehingga dapat memperbesar kebasan dari katalis. Nah, kurva ini memperlihatkan tentang kebasaan katalis di mana terdapat hubungan antara konsentrasi kalium hidroksida dan kebasaan. Dari tabel ini kita dapat melihat bahwa katalis dengan kebasan tinggi itu dihasilkan saat konsentrasi KOH-nya itu 11%, 11% yaitu 6,19 milimol 619 asam benzoat per gram. Sedangkan pada konsentrasi KOH 12% dan 13% itu kebasan katalisnya itu menurun secara berturut-turut yaitu 6,00 dan 5,67 milimol asam benzoat per gram. Hal ini dikarenakan pada saat proses impregnasinya itu sudah dalam keadaan jenuh di mana pori-pori kalsium karbonatnya itu sudah tidak dapat menerima kalium hidroksida. Nah, dari tabel ini hubungannya adalah semakin besar konsentrasi kalium hidroksida yang ditambahkan, maka semakin besar pula kebasan suatu katalisnya. Nah, selanjutnya pengaruh konsentrasi kalium hidroksida terhadap morfologi, permukaan, dan komposisi katalis dengan SEM-EDX. Analisis SEM-EDX itu bertujuan untuk melihat morfologi permukaan katalis dan melihat komponen kimia pada katalis. Nah, gambar ini memperlihatkan tentang morfologi permukaan katalis melalui sampling yang diperbesar selama 4 kali. Yang A perbesaran 3.000 kali, B 5.000 kali, C 7.500 kali, dan yang D itu 10.000 kali. Selanjutnya, memperlihatkan tentang tabel komposisi katalis kalium impregnasi SEM-EDX. Nah, dari tabel ini diperlihatkan bahwa komponen dari katalis itu dengan kandungan kalium oksidanya itu sebesar 41,72%. Hal ini menyatakan bahwa kalium hidroksidanya itu terdekomposisi pada saat proses kalsinasi kedua. Selanjutnya, pembuatan biodiesel. Dalam pembuatan biodiesel ini tentunya memerlukan katalis, di mana sesuai dengan perannya itu katalis itu dapat membantu percepat reaksi. Katalis kalium oksida atau kalsium oksida atau kalium oksida itu akan direaksikan dengan metanol untuk membentuk spesies metoksi. Dalam pembuatan biodiesel ini terdapat 2 reaksi, di mana reaksi pertamanya itu adalah metanol direaksikan dengan kalsium hidroksida menghasilkan kalsium metoksida dan air. Yang kedua, metanol direaksikan dengan kalium hidroksida menghasilkan kalium metoksida dan air. Nah, selanjutnya pengaruh jumlah katalis terhadap rendemen.
Katalis itu penting pada proses transesterifikasi agar reaksi berlangsungnya itu lebih cepat. Nah, kurva ini memperlihatkan hubungan antara jumlah katalis dan rendemen. Nah, dari kurva ini atau gambar ini terlihat bahwa rendemen tertinggi itu diperoleh saat jumlah katalisnya itu 3%. Hubungannya itu semakin tinggi konsentrasi katalis, maka biodiesel yang terbentuk itu akan semakin kental. Bila konsentrasi katalisnya terlalu rendah, maka biodiesel yang diinginkan tidak tercapai. Nah, dari artikel ini terdapat dua kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama itu adalah katalis dan konsentrasi kalium hidroksidanya sebesar 11% itu merupakan katalis terbaik dengan nilai kebasahannya itu sebesar 6,19 milimol asam benzoat per gram. Yang kedua, biodiesel terbaiknya itu didapatkan saat penambahan katalis kalsium oksida kalium. Oksidanya itu 3% dengan nilai rendamannya sebesar 6,073%. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dadah.